Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kebijakan moneter dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Materi ini saya ambilkan dari Training of Trainers ke Bank Sentralan Bank Indonesia di tahun 2013. Saya rasa masih relevan dengan tahun ini. Jadi, kebijakan moneter itu merupakan bagian dari sekian banyak kebijakan makro yang ada di Indonesia. Tujuan kebijakan makroekonomi umumnya adalah menuju kepada welfare atau kemakmuran. Sehingga kalau kita lihat kebijakan ekonomi makro itu terdiri dari kebijakan moneter, kemudian kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, tenaga kerja, dan kebijakan lainnya. Nah, kalau kita ingat di dalam teori ekonomi makro, ada 3 variabel utama dalam ekonomi makro. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, dan juga unemployment rate. Jadi ada 3 hal di sini. Semuanya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan social welfare masyarakat Indonesia. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Sentral, dan di Indonesia adalah Bank Indonesia. Hal ini bisa ditempuh dengan menggunakan pengendalian besaran moneter, termasuk di dalamnya jumlah uang beredar, uang primer, dan juga kredit perbankan, atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro itu sendiri tercermin pada stabilitas harga, yaitu rendahnya laju inflasi, kemudian membaiknya pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya kesempatan kerja yang tersedia. Saya teringat dengan salah satu dosen saya pada waktu ambil S2 di Malaysia bahwa kalau kita ingin meningkatkan laju ekonomi kita, maka ajak kembali masyarakat kita untuk bekerja. Artinya penciptaan kesempatan kerja itu sangat penting sekali. Kita harus ingat bahwa ketiga komponen ini dari ekonomi makro ini tentunya tidak mudah untuk dicapai. Coba kita bayangin aja, misalnya ketika kita pengen pertumbuhan ekonomi itu tinggi, semua orang bekerja dengan baik, ya kan? Kemudian gaji-gaji naik, lalu apa yang terjadi? Harga-harga juga naik. Nah, padahal kita berharap bahwa inflasinya adalah rendah dan stabil. Selain itu juga, kalau kita ingat dari komponen ekonomi makro, itu kan bisa juga bahwa ekonomi itu terdiri dari secara pengeluaran, pendapatan nasional adalah Y sama dengan CI plus G plus NX, gitu ya. Misal, katakanlah kalau seperti negara kita di Indonesia, komponen utamanya adalah konsumsi. Berarti semakin besar konsumsi, semakin besar juga pendapatan nasional, gitu kan. Nah, kita juga lebih spesifik lagi, komponen dari pendapatan nasional mana yang menjadi engine utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jangan sampai kalau misalnya pertumbuhan ekonominya itu tidak melibatkan banyak orang. Artinya, misalnya kita ada capital intensif dan juga labor intensif. Kalau capital intensif itu kan kita menggunakan mesin-mesin lebih banyak dibandingkan tenaga kerja. Sebaliknya, kalau labor intensif itu memanfaatkan banyak tenaga kerja. Kita mau pilih yang mana? Kalau engine pertumbuhan ekonomi kita itu lebih banyak di kapitalnya atau di capital intensif, maka trade off juga. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kesempatan kerjanya rendah. Nah, itu menjadi dilema, dan sehingga kalau kita ngomongin soal pertumbuhan ekonomi itu tidak serta-merta hanya target semata itu aja, tidak, tapi yang umum sih itu, cuman yang lain harus mengikuti. Kalau kita mempelajari mengenai kebijakan moneter, maka itu erat kaitannya dengan siklus bisnis, gitu ya. Kalau kita ingat dihubungkan dengan teori ekonomi makro, bahwa siklus ekonomi itu seperti ini trennya, naik turun, meskipun ada negara yang mungkin ya naiknya landai ataupun sharp kayak gitu, tapi overall mungkin kita bisa simplifikasi menjadi seperti ini. Ya, ini posisi kalau kondisi ekonominya ini ekspansif, kemudian mencapai puncaknya, peaknya, kemudian akan mengalami penurunan atau kontraktif, gitu ya. Kalau dibiarin ini terus resesi atau fase kontraktif, itu akan menuju ke posisi terendahnya, yaitu depresi. Sebuah kebijakan moneter itu yang bagus itu harus bersifat
counter cyclis. Artinya apa? Ketika kondisi ekonomi kita ekspansif, ya lagi semangat-semangatnya bekerja, kebijakan moneter justru harus ngerem. Ya kan? Kemudian sebaliknya ketika ekonomi lesu seperti saat ini gitu ya, terjadi corona isu seperti sekarang, maka kebijakan moneter harus ekspansif, mendorong. Nah, pertemuan kali ini kita fokuskan bagaimana sih Bank Indonesia melakukan kebijakan moneternya untuk ngerem ataupun mendorong perekonomian kita. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kerangka operasional kebijakan moneter ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas dan juga pendekatan harga atau suku bunga. Kerangka operasional kebijakan moneter bisa dilihat melalui gambar berikut. Kerangka operasional menggunakan pendekatan kuantitas. Instrumen moneter yang digunakan ada operasi pasar terbuka, reserve requirement, fasilitas diskonto, ataupun himbauan. Ini sama keduanya dengan kerangka operasional pendekatan harga atau suku bunga. Lalu, sasaran operasionalnya untuk pendekatan kuantitas adalah uang primer dan reserve bank. Kalau suku bunga, ini langsung ke suku bunga, yaitu pasar uang jangka pendek. Sasaran antaranya untuk kuantitas, ini adalah M1, M2, kredit suku bunga. Kalau ini tidak ada, jadi hanya berupa variabel-variabel informasi. Dan sasaran akhirnya sama, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Ini adalah dua kerangka operasional kebijakan moneter. Mana yang lebih sesuai untuk Indonesia? Beberapa riset mengatakan kita harus memilih mana, quantity based approach ataupun price based approach. Nah, asumsi yang digunakan dalam pendekatan kuantitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain seperti fiskal, nilai tukar, dan real akan berjalan seperti yang ditetapkan. Adanya hubungan yang stabil antara jumlah uang beredar sebagai sasaran antara dengan kegiatan ekonomi real sebagai sasaran akhir. Asumsi selanjutnya adalah adanya hubungan yang stabil antara uang primer dengan uang beredar. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya stabilitas fungsional angka pengganda atau money multiplier seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, faktanya dari hasil kajian empiris Bank Indonesia itu menyimpulkan bahwa income velocity, kemudian demand for money, dan money multiplier ini cenderung kurang stabil. Sementara itu, money multiplier untuk M1 itu relatif stabil dibandingkan dengan M2. Beberapa penyebab ketidakstabilan struktural diantaranya adalah pesatnya perkembangan sektor keuangan dan majunya inovasi produk keuangan yang menyebabkan kegiatan penciptaan uang atau money creation oleh sistem keuangan menjadi berlipat ganda. Kemudian terjadinya proses decoupling antara sektor moneter dan sektor real. Nah, yang pertama adalah semakin maju inovasi produk keuangan itu ternyata membuat money creation yang lebih tinggi sehingga banyak sekali yang uncontrollable yang bisa dikendalikan oleh bank sentral. Selain itu, decoupling itu artinya adalah pemisahan antara sektor moneter dan sektor real. Apa yang terjadi misalnya ini adalah growth of economy begitu, kemudian ini adalah growth of money. Ternyata ini sangat jauh selisihnya dan selisih ini tidak lain adalah inflasi kan begitu. Kemudian sulitnya mengidentifikasi arah kausalitas antara uang beredar dan kegiatan ekonomi. Adanya kecenderungan kegiatan ekonomi mempengaruhi uang beredar bukan sebaliknya. Nah, ini yang terjadi dalam sektor moneter ya, bahwa kita menginginkan bahwa kebijakan moneter diantaranya adalah uang sebagai salah satu instrumen itu bisa mengendalikan kegiatan ekonomi, tapi sebaliknya malah kegiatan ekonomi yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, ini kan jadi kebalik gitu. Karena hal inilah maka Bank Indonesia itu lebih meyakini bahwa harga uang atau suku bunga dan nilai tukar ini digunakan sebagai jalur utama transmisi kebijakan moneter atau price targeting di Indonesia. Kemudian ini kajiannya Bond tahun 94 juga menunjukkan secara empiris bahwa hubungan antara suku bunga dengan laju inflasi jauh lebih kuat dibandingkan hubungan antara uang beredar dengan inflasi. Di sisi lain, dalam ekonomi yang semakin terbuka dengan sistem nilai tukar yang fleksibel
fleksibel, pergerakan nilai tukar rupiah juga dianggap sangat penting dalam mempengaruhi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Begitu ya, jadi sangat penting sekali suku bunga di sini karena memang perekonomian yang berbasis suku bunga ini sudah didominasi oleh suku bunga sehingga perannya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan uang itu sendiri. Kemudian hasil kajian empiris tersebut menjadi pertimbangan utama bagi Bank Indonesia untuk mengubah paradigma pengendalian moneternya dari quantity based approach menjadi price based approach. Kemudian pada tahun 2005 pertengahan, price based approach telah mulai dilaksanakan yang antara lain diindikasikan dengan adanya penetapan BI rate. Jadi BI rate itu mulai ditetapkan di tahun 2005 pertengahan. Nah, penerapan price based approach ini tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia yang kemudian menerapkan full-fledged inflation targeting framework. Ini adalah pengantar kenapa kita memilih quantity ataupun price based approach. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.